Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia upakalabi pembimbing makasediku Ibu Dr. Syamsuduha M.Hum. Ia upakalabi pembimbing makaduaku Bapak Dr. Sultan SPD MPD. Ia upakalabi penguji makasediku Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD. Ia upakalabi penguji makaduaku Ibu Nurhusna SPD MPD. Rilalena ia wetue meloka paletuka ki wasele penelitianku ya engkai berjudul Kesantunan Berbahasa Bugis dalam Interaksi Sehari-hari Remaja Desa Baringeng, Kecamatan Liliarilau, Kabupaten Sopeng. Di dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk pematuhan maksim kesantunan berbahasa Bugis dalam interaksi sehari-hari remaja Desa Baringeng, Kecamatan Liliarilau, Kabupaten Sopeng. Yang kedua, bagaimanakah bentuk pelanggaran maksim kesantunan berbahasa Bugis dalam interaksi sehari-hari remaja Desa Baringeng, Kecamatan Liliarilau, Kabupaten Sopeng. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada hasil penelitian. Hasil penelitian ini berupa deskriptif tentang pematuhan dan pelanggaran kesantunan berbahasa Bugis dalam interaksi sehari-hari remaja Desa Baringeng, Kecamatan Liliarilau, Kabupaten Sopeng. Tuturan yang diteliti dianalisis berdasarkan prinsip kesantunan Leach yang terdiri dari 6 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan maksim simpatisan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, ditemukan 45 tuturan yang termasuk pematuhan dan pelanggaran maksim. Baiklah, langsung saja kita pada pematuhan maksim. Yang pertama, pematuhan maksim kebijaksanaan. Bentuk pematuhan maksim kebijaksanaan yang ditemukan dalam penelitian ini, yang pertama, memaksimalkan keuntungan bagi lawan tuturnya, yang kedua, memberikan informasi, yang ketiga, meminta izin saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Ketiga bentuk pematuhan tersebut sesuai dengan prinsip kesantunan Leach maksim kebijaksanaan. Pemikiran utama maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan yaitu peserta petuturan sebaiknya berpegang terhadap prinsip agar meminimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi lawan tuturnya. Memberikan informasi kepada lawan tutur akan membuat lawan tutur mendapatkan keuntungan karena mendapatkan pengetahuan baru. Salah satu data yang merupakan bentuk pematuhan maksim yaitu ding iero desinfektan kumi bawa benda mati oding. Tuturan remaja tersebut merupakan pematuhan maksim kebijaksanaan karena ia memberikan informasi kepada lawan tuturnya bahwa desinfektan itu hanya bisa digunakan disemprotkan pada benda mati. Selanjutnya, bentuk pematuhan maksim kedermawanan. Yang pertama, menawarkan bantuan kepada lawan tutur. Yang kedua, bersedia menolong lawan tutur yang kesusahan. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Bantuan dan pertolongan dalam petuturan pada remaja mengimplikasikan realisasi maksim kedermawanan. Dengan tawaran bantuan dan pertolongan menempatkan remaja pada posisi yang lebih rendah dari lawan tuturnya. Salah satu data yang merupakan bentuk pematuhan maksim kedermawanan yaitu Mai fale jo kakak melingaki. Sini biar saya saja yang pergi belikan. Yang dituturkan
remaja tersebut merupakan maksim kedermawanan, yaitu tuturan yang membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Hal tersebut terbukti pada tuturan salah satu remaja yang bermurah hati menawarkan dirinya untuk pergi membelikan lawan tuturnya itu sesuatu yang diinginkannya. Hal tersebut sangat menguntungkan lawan tuturnya dan mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, bentuk pematuhan maksim penghargaan. Yang pertama, memberikan pujian kepada lawan tutur. Yang kedua, menghargai dan memuji apa yang diberikan oleh lawan tutur. Yang ketiga, memuji sifat seseorang. Ketiga bentuk pematuhan tersebut yang berupa pujian kepada lawan tutur termasuk salah satu kesantunan dalam berbahasa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kesantunan maksim penghargaan. Di dalam maksim penghargaan dipaparkan jika seseorang dikatakan santun bila saat berbicara berusaha untuk memberi penghargaan kepada rekan bicara. Salah satu bentuk tuturan yang merupakan pematuhan maksim penghargaan yaitu mega fama cemeto matematika co jagoi. Mega memang jago kalau matematika. Dikategorikan dalam pematuhan maksim penghargaan karena pada tuturan tersebut tampak jelas bahwa salah seorang remaja memuji lawan tuturnya bahwa lawan tuturnya tersebut jago matematika. Selanjutnya, bentuk pematuhan maksim kesederhanaan. Yang pertama, merendahkan diri dan tidak terlihat menyombongkan diri. Yang kedua, tidak ingin terlihat lebih dari lawan tuturnya. Kedua bentuk pematuhan tersebut sesuai dengan prinsip kesantunan Leach maksim kesederhanaan. Dalam maksim kesederhanaan, peserta tutur dihimbau untuk memiliki sikap rendah hati. Kerendah hatian ini dilakukan dengan mengurangi pujian kepada diri sendiri. Merendahkan diri dan tidak sombong dalam petuturan, remaja mengimplikasikan realisasi maksim kesederhanaan. Dengan merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri, remaja akan terlihat lebih rendah dari lawan tuturnya. Salah satu data yang merupakan pematuhan maksim kesederhanaan yaitu Deyule mewai di fanangga anak mana ki jadi makro deh pak. Kita tidak bisa melawan karena ia menganggap kita sebagai anaknya. Tuturan remaja tersebut dikategorikan dalam pematuhan maksim kesederhanaan karena dianggap merendahkan diri dan tidak ingin melawan orang yang lebih tua darinya. Selanjutnya, bentuk pematuhan maksim permufakatan dalam penelitian ini yaitu setuju atau sepakat dengan apa yang telah dituturkan oleh lawan tuturnya. Salah satu data yang merupakan bentuk pematuhan maksim permufakatan yaitu megerta metoje remaja tersebut sepakat bahwa cowok yang dibicarakan oleh lawan tuturnya tersebut memang benar-benar ganteng. Tuturan remaja tersebut mematuhi maksim permufakatan karena dalam maksim permufakatan peserta tutur diharapkan tidak membantah apa yang dituturkan oleh lawan tuturnya. Bentuk pematuhan maksim simpatisan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu merasa kasihan dan simpati terhadap apa yang telah disampaikan oleh lawan tuturnya. Hal tersebut berdasarkan prinsip kesantunan Leach maksim simpatisan. Pada maksim simpatisan menghimbau kepada peserta tutur agar memaksimalkan sikap simpati antar manusia dalam berbicara. Salah satu data yang merupakan bentuk pematuhan maksim simpatisan yaitu tuturan tersebut dituturkan oleh salah satu remaja pada saat lawan tuturnya menceritakan bahwa kontrakannya pernah dimasuki oleh pencuri.
dan remaja tersebut pun langsung merespon dan menaruh rasa simpati pada kejadian yang telah menimpa lawan tuturnya tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran maksim pada penelitian ini. Yang pertama, bentuk pelanggaran maksim kebijaksanaan, yaitu menawarkan sesuatu yang tidak cocok dengan kebutuhan lawan tuturnya. Kedua, memerintah secara langsung. Ketiga, memberikan informasi yang tidak benar. Dan keempat, menolak memberikan informasi. Keempat, bentuk pelanggaran tersebut dikategorikan dalam pelanggaran maksim kebijaksanaan karena semuanya termasuk merugikan lawan tutur. Sedangkan pemikiran utama maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan yaitu peserta petuturan sebaiknya berpegang terhadap prinsip agar meminimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan memperbanyak keuntungan pihak lain saat berkomunikasi. Salah satu data yang merupakan pelanggaran maksim kebijaksanaan yaitu Jamange ka pale PR-ku Mega kerjakan PR-ku, yang dituturkan oleh salah satu remaja tersebut merupakan pelanggaran maksim kebijaksanaan karena pada tuturan tersebut memerintah secara langsung tanpa menggunakan kata tolong. Hal tersebut merupakan tuturan yang tidak santun dan tidak memberi keuntungan terhadap lawan tuturnya. Selanjutnya, bentuk pelanggaran maksim kedermawanan. Yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu tidak ingin membantu lawan tutur yang sedang meminta tolong. Tuturan remaja yang tidak ingin membantu lawan tuturnya yang meminta tolong termasuk melanggar maksim kedermawanan karena penutur lebih memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan mengurangi keuntungan bagi lawan tuturnya. Salah satu data yang merupakan bentuk pelanggaran maksim kedermawanan yaitu Dewulai ikotona pati lilau. Saya tidak mau, kamu saja yang membawanya. Tuturan remaja tersebut melanggar maksim kedermawanan karena ia menolak permintaan temannya itu untuk membawakan helm kepada salah satu temannya. Ia justru mengatakan, biar kamu saja yang membawanya. Hal tersebut termasuk pelanggaran maksim kedermawanan karena ia tidak bermurah hati untuk menolong temannya. Selanjutnya, bentuk pelanggaran maksim penghargaan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu mengejek lawan tutur, mencaci lawan tutur, dan menyindir lawan tutur. Ketiga bentuk tuturan tersebut dikategorikan dalam pelanggaran maksim penghargaan karena dalam maksim penghargaan penutur dan mitra tutur diharapkan saling menghargai. Namun dengan mengejek dan mencaci merupakan suatu pelanggaran dalam berkomunikasi karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan harus dihindari dalam pergaulan sesungguhnya. Salah satu data yang merupakan pelanggaran maksim penghargaan yaitu "Co belemetto ye", kamu sangat bodoh, yang dituturkan oleh remaja tersebut merupakan pelanggaran maksim penghargaan karena tuturan tersebut dituturkan pada saat mereka sedang main domino, namun remaja ini mencaci lawan tuturnya karena dan mengatainya bodoh karena lawan tuturnya tersebut salah strategi sehingga menyebabkan mereka kalah. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran maksim kesederhanaan yaitu menyombongkan diri, meremehkan lawan tutur, dan so tau. Dengan menyombongkan diri dikategorikan congkak hati atau sombong karena dalam masyarakat Bugis kesederhanaan dan kerendah hatian banyak digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Sombong, sok tahu, meremehkan lawan tutur merupakan tuturan yang sangat tidak santun. Satu data yang merupakan bentuk pelanggaran maksim kesederhanaan yaitu awenang kejadian misengi naco gampangi. Astaga, masa kamu tidak tahu padahal gampang sekali. Yang dituturkan oleh salah satu remaja ini terdengar sombong dan menganggap permainan bulu tangkis sangat gampang.
Remaja ini meremehkan lawan tuturnya bahwa lawan tuturnya ini tidak tahu bermain bulu tangkis. Bentuk pelanggaran maksim permufakatan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu menentang pernyataan lawan tutur, tidak sepakat dengan keputusan orang lain. Tuturan remaja yang menentang pernyataan dan menolak keputusan lawan tuturnya termasuk melanggar maksim permufakatan karena tidak berupaya menyepakati situasi tutur dan tidak adanya kata sepakat. Salah satu data yang merupakan pelanggaran maksim permufakatan yaitu Awelo kak, saya mau, yang dituturkan oleh salah seorang remaja ini merupakan pelanggaran maksim permufakatan karena ia tidak menyetujui saran dari lawan tuturnya. Dari data tersebut tidak ditemukan adanya kata sepakat, maka dapat dikategorikan dalam pelanggaran maksim permufakatan. Selanjutnya, bentuk pelanggaran maksim simpatisan, yaitu tidak merasa kasihan dan tidak ada rasa simpati terhadap lawan tutur. Orang yang bersikap sinis terhadap pihak lain akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun. Di dalam masyarakat, maksim simpatisan penutur sangat dianjurkan untuk memaksimalkan sikap simpati kepada lawan tutur. Sikap tidak peduli dan tidak simpati kepada seseorang merupakan suatu pelanggaran maksim simpatisan. Salah satu data yang merupakan pelanggaran maksim simpatisan yaitu Makumengi Kovaco Redo Kotakna karena kamu terlalu banyak goyang. Yang dituturkan oleh salah seorang remaja ini menunjukkan rasa tidak simpati kepada lawan tuturnya karena pada saat HP lawan tuturnya terjatuh dan membuat layar HP-nya tersebut pecah, ia malah mencaci dan menyalahkan bahwa kejadian itu terjadi karena lawan tuturnya ini sangat terlalu banyak goyang. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bentuk pematuhan dan pelanggaran maksim tuturan berbahasa Bugis dalam interaksi sehari-hari remaja Desa Baringang, Kecamatan Lilirelau, Kabupaten Sopeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk pematuhan maksim yang ditemukan yaitu maksim kebijaksanaan, memaksimalkan keuntungan bagi lawan tuturnya, memberikan informasi, meminta izin saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Maksim kedermawanan, yaitu menawarkan bantuan kepada lawan tutur, bersedia menolong lawan tutur. Maksim penghargaan, yaitu memberi pujian kepada lawan tutur, menghargai apa yang telah diberikan oleh lawan tutur. Maksim kesederhanaan, yaitu merendahkan diri dan tidak ingin terlihat sombong. Maksim permufakatan, menyetujui atau sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh lawan tutur. Maksim simpatisan, yaitu merasa kasihan dan simpati terhadap lawan tutur. Yang kedua, bentuk-bentuk pelanggaran maksim yang ditemukan dalam penelitian ini adalah maksim kebijaksanaan, yaitu memerintah secara langsung, memberikan informasi yang tidak benar. Maksim kedermawanan, yaitu tidak ingin membantu lawan tutur yang meminta tolong. Maksim penghargaan, yaitu mengejek lawan tutur dan mencaci lawan tutur. Kesederhanaan, yaitu menyombongkan diri, meremehkan lawan tutur, so tahu dan ingin terlihat jago. Maksim permufakatan, yaitu menentang pernyataan lawan tutur. Maksim simpatisan, yaitu tidak ada rasa peduli dan simpati terhadap lawan tutur. Selanjutnya, saran yang pertama, penulis berharap penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kesantunan berbahasa dapat menumbuhkan ketertarikan bagi penulis lain untuk meneliti dengan kajian yang menarik dan teknik analisis yang lebih mendalam. Yang kedua, penelitian tentang kesantunan berbahasa perlu mendapatkan perhatian khusus dari para ahli. Prinsip-prinsip kesantunan berbahasa menurut para ahli perlu diperkenalkan kepada para peneliti agar tidak terfokus dengan prinsip kesantunan menurut Leach. Yanaro ule palatu kekir hilalena iye watue nareko engka adaku tapasala tadampeng ka maraja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.